Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Groovy Traveling. Sudah lama tidak ngonten trip lagi guys. Terakhir kita trip di bulan berapa ya? Bulan Februari kayaknya guys. Nah, hari ini saya akan mutar-mutar Pulau Jawa dari selatan ke utara via Bandung. Nah, video kita hari ini adalah menaiki kereta api Mutiara Selatan dari stasiun Surabaya Gubeng tujuan akhir stasiun Bandung. Salah satu kereta favorit saya juga ya guys, tapi di bawah Turangga. Nah, untuk keutarannya nanti kita akan reveal di ending. Nah, di sini saya mendapatkan tiket Mutiara Selatan dengan tarif promo KAI Expo yang didapat oleh teman saya Mas Theo Gunawan di KAI Expo di Jakarta kemarin guys. Nah, jadi saya hanya membayar 220.000 saja di kelas ekonomi premium. Tapi guys, kursi yang saya dapat itu tidak bisa dipilih, dan kursi yang saya dapat itu pun juga di ekonomi 1 yang dimana itu adalah pas belakang loko guys. Nah, seperti apakah tripnya hari ini muter-muter Pulau Jawa via Bandung? Mari kita mulai videonya sekarang. Let's go. Seperti yang kalian lihat, oke guys, seperti yang kalian lihat, di jalur 6 sudah terdapat rangkaian kereta api Mutiara Selatan yang mengantarkan saya ke stasiun Bandung. Dan saya ditaruh di premium 1 guys, 1B, yang dimana itu pas belakangnya lokomotif guys. Wah, sepertinya hari ini kita tidak akan tidur guys, karena ya belakang loko guys. Oke, toiletnya di sini, berarti kita dapat mundur juga guys. Mantap jiwa, mantap jiwa. Ini dia K301912 Depo Induksi Dotopo, dan ini kita menggunakan loko CC206 1321 Depo Induk Purwokerto. Kebanggaannya Mas Daop 5, yaitu adalah Mas Garda. Oke, ini dia. Oke guys, di sini waktu kita sisa 2 menit. Dan di sini sudah terdapat rangkaian kereta api TS32. Dan kalian lihat guys, namanya ini Madiun Jaya. Wah, akhirnya kereta kebanggaan Daop 7 guys. Wah, ini videonya maaf ya guys, agak-agak burik. Ini full eksekutif guys. Dan oke, kita harus segera masuk karena sebentar lagi sudah diberangkatkan dari stasiun Surabaya Gubeng. Dan juga di sini Surabaya Gubeng sudah pembangunan kanopi guys. Jadi ada kanopinya. Gokil. SRLR Rail sudah resmi guys, akan dibangun di Surabaya alias KRL Surabaya. Oke guys, kereta api Mutiara Selatan diberangkatkan dari stasiun Surabaya Gubeng. Sayonara Surabaya.
Oke guys, ini dia peta rute perjalanan kereta api Mutiara Selatan dari Surabaya Gubeng tujuan akhir stasiun Bandung. Full trip. Berhenti di stasiun Mojokerto, Jombang, Kertosono, Nganjuk, Madiun, Solo Balapan, Yogyakarta, Kutoarjo, Kebumen, Gombong, Kroya, Maos, Sidareja, Banjar, Ciamis, Tasikmalaya, Cipendei, Kiara Condong, dan mengakhiri perjalanan di stasiun Bandung. Dan di balik kereta api Mutiara Selatan terdapat papan perjalanan kereta api Harina dari Bandung tujuan akhir Surabaya Pasar Turi. Oke guys, ini dia suasana di K3 Premium Ekonomi Premium 1 kereta api Mutiara Selatan. Sini saya mendapatkan kursi 1A dan 1B, saya di 1B. Dan alhamdulillahnya di sini kita dapat jendela ya guys. Saya kira kita tidak dapat jendela, tapi ya gini guys, filter di film kacanya, film hitam. Tapi ya sudah, toh ya malam perjalanannya dan full gelap, nggak ada yang bisa dilihat. Dan saat ini masih belum ada yang duduk di kursi saya, jadi ya kita kemungkinan hanya akan hanya video toilet ride saja di sini. Dan kemungkinan kita videonya sampai Kroya ya guys ya. Nanti saya akan istirahat dulu, tidur. Setelah Kroya nanti baru kita sampai di Bandung. Langsung skip aja. Soalnya juga untuk video Daop 2 kan sudah saya rekam di kereta Papandayan. Nah, ini kita perjalanan malam, ini full gelap guys. Jadi ya udahlah, pakai yang video Papandayan saja kalau kalian mau melihat pemandangan Daop 2. Oke guys, saat ini kereta api Mutiara Selatan telah tiba dan berhenti di stasiun Mojokerto. Dan sebentar lagi, sekitaran 2 menit, kereta api Mutiara Selatan diberangkatkan kembali dari stasiun Mojokerto. Banyak yang turun ya guys di Mojokerto. Cuma numpang doang. Ya pakai Tarsus ini guys biasanya. Tarsus Surabaya Jombang biasanya sekitaran 55.000. Tapi ya bagi orang yang gajinya cukup ya bisa aja sih kayak gini. Oke, kereta api Mutiara Selatan segera diberangkatkan dari stasiun Mojokerto. Oke guys, saat ini kereta api Mutiara Selatan tiba di stasiun Jombang. Oke guys, saat ini kereta api Mutiara Selatan tiba di stasiun Kertosono. Di sini stasiun Kertosono full kanopi ya guys ya. Bagus sih. Dan juga peronnya sudah peron tinggi. Kecuali sana-sana itu masih peron rendah. Jadi untuk penumpang-penumpang Doho kemungkinan masih apes ya, masih dapat peron rendah. Dan di sini tepatnya di sebelah selatan stasiun Kertosono terdapat 1K1 New Image dan juga sarana penolong. Atau itu punyanya depo mana itu? Punyanya Daop 7. Kayaknya punyanya Blitar. Dan yang di kiri ini K1 New Image-nya depo Malang ya guys. Kayaknya ini harusnya udah mutasi ke depo Blitar. Ya pindah kabupaten dong sih.
Oke, sebentar lagi kereta api Mutiara Selatan diberangkatkan dari stasiun Kertosono. Oke guys, seperti inilah M1 alias kereta makan kereta api Mutiara Selatan M101818 Depo Induk Sidotopo X Depo Bandung X Depo Solo Balapan. Dan di sini terdapat musola. Ini adalah ruang kru dan ini dia restorasinya. Bisa dibantu? Menunya apa aja mas, mbak? Untuk nasi kita ada ayam bulgogi, nasi ayam geprek, nasi goreng. Kalau yang berkuah ada cuanki, bakso, kopi, tekwan. Nanti mau beli cuanki. Cuanki berkenan yang cheese apa yang original? Yang cheese antara 2 atau 3 nanti ya. Baik. Soalnya Lagi mau turun di mana? Hmm? Turun di mana? Saya sebenarnya Bandung. Bandung. Iya. Mau diseduh atau tidak? Nanti aja lah biar Nanti aja. saya balik lagi nanti. Baik. Oke, kasih mbak. Oke guys, ini dia toilet K3 Premium kereta api Mutiara Selatan. Agak bau sih guys, tapi untung jendelanya saya buka tadi. Dan seperti inilah toilet kereta Mutiara Selatan. Di sini saya beli Xiaomi guys, harganya satu itu 33.000. Wah, naiknya lumayan ya. Nah, di sini seperti biasa fiturnya ada toilet congkok dan juga ada flashnya. Sini ada sabunnya, ada wastafel sekaligus dengan tempat tisu dan juga tempat sampah. Dan sini ada blower dan di sini terdapat pengharum ruangan dan juga tempat gantungan baju. Sini kita tiba di stasiun Nganjuk ya guys. Nah, sekarang cara ngunci pintu toilet K3 Premium sekarang seperti ini guys. Masukin ini, lalu cantol seperti ini. Nah, dengan ini menurutku lebih efektif ya guys ya, dibandingkan dulu yang saya naik Gopar itu guys. Itu sedikit-sedikit anjing banget. Oke guys, saat ini kereta api Mutiara Selatan tiba di stasiun Nganjuk. Aduh, maaf guys. Nah, sini agak miring banget guys. Keretanya miring banget, saja harus stabilin karena ini didorong sama pintu juga. Apakah di sini bersilang atau disusul? Kayaknya enggak deh. Karena kita di jalur 1. Oke, paling sebentar lagi kereta api Mutiara Selatan diberangkatkan dari stasiun Nganjuk.
Oke guys, saat ini kereta api Mutiara Selatan tiba di stasiun Madiun, pusat dari Daop 7 Madiun dan rumah asal pabrikan kereta stainless steel Gen 1 dan juga Gen 2. Di sini kita tiba pukul 20.15 guys. Kecepatan 2 menit. GG emang ini kereta. Oke guys, di sini saya bertemu dengan M1. Ini adalah M10818 Depo Induk Sidotopo. Dulu ini adalah punyanya Bandung dan juga Solo Balapan. Sekarang dimutasi ke Depo Sidotopo untuk keperluan kereta api Harina dan Mutiara Selatan. Di ujung sana terdapat depo lokomotif Madiun dan di sana terdapat loko RNB. Nggak tahu itu kayaknya punyanya Purwokerto atau punyanya Jember. Kalau Sidotopo, hidung kotaknya ini masih AFK guys di Depo Sidotopo. Hanya untuk loko langsir doang. Dan di sini terdapat gerbong ketel milik kereta api Rewulu. Apa ya namanya ya? Mawalo ya, Mawalo kalau nggak salah. Mawalo tanker. Madiun Rewulu. Dan tepat di balik situ terdapat pabrik yang dimana adalah pabrik asalnya kereta ini guys, dan juga kereta New Gen dan juga New Image. Dan juga kereta-kereta tahun 2000 ke atasan, eksekutif maupun ekonomi, yaitu adalah PT Inka yang memproduksi berbagai macam kereta dan juga KRD dan KRL. Pokoknya semua kereta dibangun di PT Inka ini guys, termasuk lokomotif CC 300 dan juga gerbong barang. Seperti ini juga saya nggak tahu ya sejarahnya gimana. Ini aja 77, berarti ini bukan buatan, mulai dinasnya 1977. Ya saya nggak tahu kalau gerbong barang itu seperti apa.
Oke guys, saat ini kereta api Mutiara Selatan tiba dan berhenti di stasiun Solo Balapan. Gudangnya SSNJ nih guys, markas para SSNJ berkumpul. Itu adalah di stasiun Solo Balapan, anak emas KAI. Baru saja bilang di seberang sana ada kereta, aku gak tahu itu apa. Intinya di situ keretanya ini SS juga, SS Gen 1. Dan di sini kereta api Mutiara Selatan sudah mau diberangkatkan guys dari stasiun Solo Balapan. Cepet juga ini menurut saya.
Oke guys, saat ini kereta api Mutiara Selatan telah tiba dan berhenti di stasiun Yogyakarta. Pusat dari Daop 6 Yogyakarta. Dan di sini yang naik dan turun banyak sekali guys, bahkan bule-bule banyak yang turun di sini. Ya karena di sini adalah pusat pariwisata di Pulau Jawa, salah satunya ya, bukan satu-satunya, masih banyak lagi. Kita akan lihat seperti apa jalur utaranya, peron utara maksud saya. Oke, cukup sepi. Sana ini depo kereta Jogja, dan situ adalah depo lokomotifnya. Di sana adalah tempat di mana banyak kereta-kereta, sarana-sarana kereta itu kebakar guys. Oke, udah sinyal hijau aja guys. Oke, kereta api Mutiara Selatan diberangkatkan dari stasiun Yogyakarta. Oke guys, ada petugasnya. Ya udahlah. Ini ada kereta Bandara YIA Express dari stasiun Yogyakarta International Airport, tujuan akhir stasiun Yogyakarta. Dan kereta api Mutiara Selatan diberangkatkan dari stasiun Yogyakarta. Lokomotif CC 206 1318 Depo Induk Sidotopo. Lokomotif pertama yang memiliki AC 2. Gak tahu ya, apakah 18 atau yang lain. Ini adalah rangkaian KRD Pramex dari stasiun Kutoarjo, tujuan akhir stasiun Yogyakarta. Oke guys, karena saat ini saya sudah cukup kelelahan merekam dari Surabaya sampai Yogyakarta. Di sini saya akan istirahat dulu. Insya Allah saya akan mulai rekam lagi setelah kita melewati stasiun Gombong. Semoga aja saya nggak bangkong ya guys ya. Bangkong itu tidurnya kebablasan. Oke, kita tidur dulu. Oh ya, suminasai. Oke guys, baru bangun tidur. Ya sebenarnya nggak tidur amat. Dan saat ini kereta api Mutiara Selatan tiba dan berhenti di stasiun Gombong. Dan tepat depan kita ini ada lampu lokomotif kereta apakah ini. Kita akan berpapasan dengan kereta lain guys. Kita lihat kereta apa ini. Loko 018309. Oh 05. Kereta api apa ini? Progo ini kayaknya guys. Oh, Bogowonto guys. Dan kereta api Mutiara Selatan diberangkatkan dari stasiun Gombong. Wah, campur guys, seperti biasa daop 6 daop campur aduk. Kereta api Bogowonto campur dengan K1-nya Argo Dwi Pangga.
kereta api Mutiara Selatan mengambil jalur kiri. Sepertinya kita berada di jalur Sawah menuju stasiun Roya. Oh, jalur 1 benar. Jadi kita udah langsung off dari jalur utama. Inilah jalur Roya Purwokerto. Oke guys, saat ini kereta api Mutiara Selatan telah tiba dan berhenti di stasiun Kroya. Stasiun dengan percabangan paling legendaris menurut saya ya. Yaitu adalah percabangan stasiun Kroya. Percabangan yang paling saya suka. Nah, percabangan stasiun Kroya ini memecah antara dua jalur. Yang kiri itu arah Bandung, Jakarta, dan juga ke arah Cilacap. Nah, Mutiara Selatan ambil ke arah Bandung, Jakarta, tapi nggak sampai Jakarta ya. Nah, yang kanan itu ke arah Purwokerto, Cirebon, Jakarta, dan juga pecah lagi nanti di sana Purwokerto 7 dan akan pecah lagi di stasiun Purwokerto ke Tegal via Prupuk Selawi ya. Tegal sampai ke Semarang sampai Surabaya lagi. Jadi intinya percabangan ini nanti pecah-pecah gitu guys. Nah tadi ini ada announcement kereta apa gitu nanti ke arah Jogja. Kita lihat bersama-sama ya guys ya. Kereta apakah ini? Ini guys, kereta api Mutiara Selatan diberangkatkan dari stasiun Kroya. Sebelah kanan ini adalah kereta api Senja Utama Jogja dari stasiun Pasar Senen dan akhir stasiun Yogyakarta. Oke guys, saat ini kereta api Mutiara Selatan telah tiba dan berhenti di stasiun Maos. Stasiun Maos ini juga ada percabangan, tapi percabangannya bukan di Maos ya, tapi di Kasugihan. Dan di sini kereta api Mutiara Selatan akan bersilang dengan sesama Mutiara Selatan dari Bandung tujuan akhir stasiun Surabaya Gubeng. Nah, kereta api Mutiara Selatan itu saling ketemunya di sini ya guys, di stasiun Maos. Dan ini dia kereta api Mutiara Selatan. CC 206 1375 Depo Induk Cipinang, kereta api Mutiara Selatan dari stasiun Bandung tujuan akhir stasiun Surabaya Gubeng.
Di stasiun Maus ini juga terdapat depo gerbong guys. Tapi gerbong yang ada di sini itu kebanyakan adalah kereta ketel dan juga gerbong datar semen. Nah ini adalah ketel, namanya adalah apa ya namanya ya? Mawalo ya kalau nggak salah. Mawalo tanker dari Maos sampai ke Larangan, Tegal Larangan. Dan sekarang lagi istirahat di depo. Nah, sinyal sudah hijau, kereta api Mutiara Selatan diberangkatkan dari stasiun Maos. Oke guys, kereta api Mutiara Selatan diberangkatkan dari stasiun Maos. Dan setelah stasiun Kasugihan, saya akan kembali istirahat. Kemungkinan semoga aja ya bisa bangun sebelum Cipendei, karena saya mau belanja dulu guys. Kereta api Mutiara Selatan di sini masih menggunakan sambungan karet. Makanya ini berdecit-decit guys. Ini kita soalnya belok wesel. Jadi berdecit-decit. Kalau New Gen apalagi yang SS itu juga sama berdecitnya sih guys. Tapi kalau yang SS Gen 1 akordeon itu nggak terlalu berdecit. Kayak punyanya Sembrani, punyanya apalagi ya, Purwokerto X Taksaka dulu. Nah, cuman kalau ini masih jadul sih. Jadi kekurangannya adalah kalau hujan airnya agak-agak masuk gitu guys ke sela-sela sambungan. Oke guys, saat ini sudah pukul 3.44 waktu Indonesia Barat. Di sini kita kebablasan guys, kebablasan Cipendei. Sepertinya di video ini no Cipendei dulu ya guys ya. Sini udah di warung Bandrek. Dan ini tadi logonya struggle banget guys. Struggle buat nanjak atau apalah itu. Bismillah aja, nggak selip, nggak ada hal aneh-aneh lain ya. Soalnya kemarin-kemarin 2 anjlokan, 1 KRL di Jak, satu lagi sama KA Kuala Stabas kalau nggak salah, di sekitaran di Fresana. Ya bismillah aja guys, nothing bad happen.
Saat ini kereta api Mutiara Selatan sudah tiba di pemberhentian terakhir sebelum tujuan akhir, yaitu adalah stasiun Kiara Condong. Dan di sini terdapat rangkaian new generation terbaru modifikasi di kereta yang dulunya red flag, yang ekonomi split, tapi ternyata harganya mahal, dan sekarang sudah mendapatkan modifikasi new generation alias yaitu adalah kereta api Pasundan. Tapi harganya masih tidak mencerminkan harga itu, guys. Harganya masih overpriced lah. Dan di sini saya sambil mengawasi papan nama kereta Mutiara Selatannya, apakah mau diganti. Tapi kayaknya masih belum. Kayaknya emang gantinya di mana? Di Bandung. Oke, di sini saya udah harus standby, guys. Takutnya nanti miss the chance. Dan di sini sudah sholat subuh, alhamdulillah. Jadi lebih tenang lah. Oke, sebentar lagi kereta api Mutiara Selatan akan segera diberangkatkan dari stasiun Kiara Condong ke tujuan akhirnya, itu adalah stasiun Bandung. Oke guys, kereta api Mutiara Selatan sudah diberangkatkan dari stasiun Kiara Condong. Sini barang saya sudah saya angkut. Dan di sini juga sudah berganti nama menjadi kereta api Harina. Tapi belum di luarnya. Nah, ini dia momen yang sudah saya tunggu-tunggu. Itu adalah momen kereta api Harina. Itu adalah momen papan nama kereta api Mutiara Selatan berganti nama menjadi kereta api Harina. Buat kalian yang mau tahu alasannya, itu hanya kesenangan hati saya saja, guys. Kalau misalkan saya ikut podcast, nah nanti baru saya kasih tahu alasannya kenapa. Oke guys, saat ini kereta api Mutiara Selatan telah tiba dan berhenti di stasiun Bandung. Di sini kereta api Mutiara Selatan akan segera diistirahatkan dan dicuci rangkaiannya. Dan juga di sini istirahatnya sekitaran 3-4 jaman ya guys. Lalu setelah itu akan segera didinaskan kembali menjadi kereta api Harina dari Bandung tujuan akhir stasiun Surabaya Pasar Turi. Di stasiun Bandung ini juga akan ada pergantian papan nama kereta api Mutiara Selatan ke kereta api Harina. Dan ini dia momen pergantian papan nama kereta api Mutiara Selatan. Oke guys, itu dia pergantian papan nama kereta api Mutiara Selatan menjadi kereta api Harina jadwal pagi dari Bandung tujuan akhir stasiun Surabaya Pasar Turi. GG, saya aslinya 2 orang, drill ini guys. Akhirnya guys, setelah setahun saya meninggalkan Bandung, sekarang kita kembali lagi ke Bandung guys. Dan itu keretanya sudah langsir guys, langsir ke belum ding. Saya kira keretanya langsir ke depo. Ternyata itu Lodaya guys, rangkaiannya Lodaya. Dan itu dia lokomotif CC 201 8340 kalau nggak salah, depo induk Bandung alias RNB nya Bandung guys, X Tanjung Karang atau Kertapati ya. Kertapati ding. Dan seperti inilah suasana stasiun Bandung. Akhirnya kita kembali lagi.
Oke guys, demikian video saya menaiki kereta api Mutiara Selatan, trip muter Pulau Jawa via selatan dulu, part 1. Dan nanti untuk part 2-nya kita akan menaiki kereta api Harina pagi dari stasiun Bandung tujuan akhir stasiun Surabaya Pasar Turi. Oke, demikian video saya menaiki kereta api Mutiara Selatan hari ini. Terima kasih yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan baik dari perkataan maupun dari perbuatan saya, baik dalam video maupun di luar video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye. Buat kalian yang bertanya, Bang, ini kontennya kan sudah pernah di kereta dulu. Nah, ya yang untuk part 2-nya itu batal tayang ya guys. Dikarenakan banyak sekali video-video yang rusak seperti momen-momen yang kacau, momen tidak mengenakan, dan juga membuat saya itu agak-agak kurang enak banget kalau misalkan video ini di-upload. Awalnya saya masih bisa optimis, tapi akhirnya tidak bisa guys. Oke, mohon maaf untuk video doho penatarannya, yang penatarannya itu tidak bisa di-upload guys. Jadi kita remake video ini menjadi konten Mutiara Selatan dan kereta api Harina. Ya biar lebih unik lah ya, trip-trip muter-muter Pulau Jawanya. Oke, saksikan video berikutnya, itu adalah perjalanan kereta api Harina dari Bandung ke Surabaya Pasar Turi.